Kita melanjutkan kajian kita pada nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih membahas kakek beliau. Bismillah, kakeknya siapa? Abdul Thalib ya. Kalau diurut masih ingat ya urutannya mulai Muhammad sampai siapa kita belajar sampai Adnan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin mana di situ ya kan? Bin Hisham atau Hashim. Hilal, Habib Husain, Hilal, Habib Murad, Habib Luai, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa didapatkan. Apa sih pentingnya hafal? Cuma banyak manfaatnya. Nah, masih membahas di Abdul Muthalib. Di sini pembahasan kita yang terakhir tentang peristiwa Abdul Muthalib dengan Ka'bah, penyerangan Ka'bah oleh Abraham. Dari mana Abraham? Dari Yaman, Ethiopia. Jadi alasan penyerangannya awalnya karena urusan apa? Bisnis kalah, pemasukannya lebih banyak di Arab dibanding di tempatnya. Karena para pedagang lebih banyak di Arab, maka dia bangun Ka'bah tandingan, tapi bukan Ka'bah gereja. Namanya Al-Bulais. Nanti kalau dari Al-Bulais itu muncul Al-Bulais, gereja yang dibangun untuk menyaingi Ka'bah. Setelah bangun ternyata sama saja, para pedagang tetap harinya ke Ka'bah, bukan ke Al-Bulais. Karena ternyata pedagang tidak datang, ya satu-satunya cara Ka'bahnya dihancurkan aja. Biar para pedagang larinya ke Al-Bulais, bukan ke Ka'bah, maka dihancurkan. Maka kemudian beserta pasukannya menuju Mekah dengan tujuan satu, menghancurkan Ka'bah. Ada yang tahu berapa jumlah pasukannya? 10.000 lebih. Jadi Abraham itu membawa 60.000 pasukan lengkap, 60.000 pasukan lengkap dengan baju perangnya, lengkap dengan senjatanya, kendaraannya gajah, unta, kuda, lengkap. Kira-kira kalau ketemu musuh sebanyak itu lari ya? Lari. 60.000 itu berapa jumlah penduduk kota Malang? 60.000 dengan persenjataan lengkap. Lalu kemudian ada kisah menarik di situ yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa Abdul Muthalib mengatakan kepada Abraham, kalau kamu datang menghancurkan Ka'bah, maka kamu tidak bermusuhan dengan Abdul Muthalib, tidak bermusuhan dengan Quraisy, tapi bermusuhan dengan pemiliknya Ka'bah, bermusuhan dengan pemiliknya Ka'bah. Maka saya lepas tangan dari itu. Maka dia cuma minta pengembalian 100 ekor onta. Di dalam surah Al-Fil, pada Bapak Ibu nanti baca tafsirnya, Abraham itu dikalahkan oleh burung, ya, oleh burung
setiap burung itu bawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Berarti kalau masing-masing 3 membunuh 60.000, berarti berapa banyak burung? 20.000. Dan di dalam tafsir Jalalain disebutkan masing-masing batu itu sudah ada namanya. Ada namanya. Nanti batu ini kena si A, batu ini kena si B, batu ini kena si C, sudah ada namanya. Jadi burung itu datang tidak bawa nama. Jadi nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin salah. Itu tafsir Jalalain. Dan itu batunya luar biasa panasnya, batu dari neraka. Tafsir lain mengatakan bukan batu, yang dibawa itu bukan batu, tapi semacam benda, yang di benda itu ada virusnya, penyakit cacar, dan itu kalau kena panas sekali. Tapi mayoritas tafsir mengatakan bahwa itu adalah batu panas dari api neraka. Jadi masing-masing bawa 3. Kalau dihitung sesuai jumlah pasukan Abraham, ya kurang lebih 20.000 burung. Kira-kira gimana berarti? Kayak awalnya baru sekali. Itulah kenapa bahwa manusia sekuat Abraham saja bisa dikalahkan oleh burung. Betapa manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Ada juga manusia yang dikalahkan lewat katak. Ada ya? Ada manusia yang diajarkan Allah lewat katak. Ada manusia yang diajarkan Allah lewat nyamuk. Itu makhluk kecil. Tapi sekecil-kecilnya makhluk itu, manusia tetap tidak berdaya kalau berhadapan dengan Allah. Banyak makhluk Allah yang sudah mulai datang di dalam kita. Ya. Domba, itu makhluk Allah. Apalagi air, tsunami. Menurut BMKG, akhir Januari atau awal Februari akan ada tsunami besar di Jawa. Ya, sementara Jawa. Walau alam itu benar apa enggak. Tapi kalau sudah BMKG harus hati-hati ya. Akan terjadi tsunami besar di sepanjang Jawa, dan nanti akan dampak besarnya di area Jakarta sekitarnya. Tidak tahu sebenarnya ada mana. Dan saya mencoba mencari informasi tentang itu, ya ternyata sudah ramai. Maka kita tetap harus lihat. Itu pasukan Allah. Dan tentu pasukan Allah yang lain. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lewat ini, karena sekali lagi ini terjadi di peristiwa ini terjadi di zaman kakek Rasulullah SAW. Karena kita fokusnya di Abdul Muthalib. Nah, kali yang menarik sebenarnya Bapak Ibu dan Bapak, hampir semua mimpi yang ditemui oleh Abdul Muthalib itu di tempat di sisi Ka'bah, di tempat suci. Maka sebenarnya kalau mau curhatnya di mana ya? Ke masjid. Kalau mau curhat itu curhatnya di masjid. Kalau anak zaman sekarang curhatnya di mana? Medsos ya, Facebook, HP, pokoknya ada apa-apa HP. Curhatnya ke masjid. Nah, masalahnya kemudian banyak di sekitar kita yang masjidnya ditutup kecuali waktu sholat. Ya, kecuali waktu sholat. Tapi bersyukur banyak juga masjid yang buka 24 jam. Bukan 24 jam. Masjid kita dikunci kalau malam. Bahkan ada yang dengan tulisan beras besar, dilarang tidur di masjid. Nah, banyak ya, dilarang tidur di masjid. Harusnya dibolehkan. Imam Ali radhiyallahu anhu itu pernah cekcok dengan istrinya, pernah berbeda pendapat dengan istrinya. Ketika peristiwa itu, Rasulullah datang ke rumahnya lalu bertanya kepada putrinya, mana suamimu? Kata Fatimah, tadi barusan beda pendapat. Terus nampaknya agak marah lalu keluar. Sahabat disuruh
Dicari ternyata ditemukan di mana? Ali tertidur di masjid. Ke masjid tidur. Lalu Rasulullah mendatangi, dibangunkan, tidur di masjid. Kita kalau tidur di masjid dimarahin. Kita tidur di masjid dimarahin. Di Masjid Nabawi itu kita pernah bahas ada tempat di paling belakang itu, tempat tidur orang-orang yang datang ke Madinah yang tidak punya tempat tinggal, namanya Ahlus Sufah. Penghuninya kurang lebih 70 orang. 70 orang kadang 70 kadang kurang karena banyak yang pulang. Jadi mereka kalau datang ke Madinah karena tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, ya nginep di masjid. Kira-kira masjid kita punya fasilitas itu enggak? Kalau ada musafir, lewat, tidak ada tempat tinggal, diberi tempat tinggal di masjid. Tidak ada ya? Belum ada. Insyaallah habis ini. Setelah ini insyaallah. Sudah mulai di Jogja itu ada masjid yang memang dibuatkan khusus bagi musafir, lengkap. Kamarnya ada, tempat tidurnya ada, lengkap fasilitasnya, khusus musafir, gratis. Kalau kita bangun itu ada tempat lagi di atas ya. Musafir yang mau nginep di Al-Amin silakan, gratis. Bisa insyaallah. Jadi kalau mau ada apa-apa curhatnya ke masjid, datang istirahat di masjid. Kita belajar Ahlus Sufah dulu biasa. Saya pernah janjikan kita mencoba nanti menampilkan bagaimana penampakan Masjid Nabawi awal. Penampakan Masjid Nabawi. Pengalian air Zam-Zam juga di Masjid Ismail sudah kita bahas. Melihat pohon yang mendatangkan berkah itu juga di Masjid Ismail. Tafsir mimpi ini kemudian yang ditafsiri oleh peramal bahwa nanti dari keturunanmu akan lahir sosok yang menguasai timur dan barat. Karena pohon ini menjulang sampai timur dan barat. Nanti keturunanmu ada yang akan menjadi pemimpin besar menguasai timur dan barat. Kemudian melaksanakan azan. Azan juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Ketika bermimpi, kami sudah punya 10 anak, tunaikan azan. Lalu kemudian ditunaikan dengan menyembelih sama Abdullah, dengan menyembelih Abdullah. Ternyata enggak berhasil karena diganti oleh Allah lewat taruhan antara onta dengan Abdullah. Semuanya mimpi itu ditemukan di tempat suci di sisi Ka'bah. Jadi sekali lagi kalau punya permasalahan upayakan curhat dulu di masjid. Tempat kita ini di masjid, jangan ke masjid. Lalu yang lain berhubungan dengan Abdul Muthalib adalah ketika menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ketika bahas Abdul Muthalib kita sudah bahas bagaimana beliau menjadi pelopor pedagang, sehingga pedagang bisa masuk ke Mekah. Dia berikan dalam Al-Quran surah Quraisy. Ila bi Quraisy, ila bi Quraisy wasai dan seterusnya. Beliau juga menjadi orang yang mampu menyatukan orang Quraisy, menjadi pemimpin Quraisy dan lain sebagainya. Kita sudah belajar banyak dari sosok ini. Dan yang terakhir dari sosok ini yang kita pelajari, dua dari terakhir, nanti masalah yang satu ini adalah menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, kita tidak membahas proses lahirnya, kita membahas yang sebelumnya. Maka yang pertama diberitahu oleh Aminah adalah kakeknya atau ayah dari suaminya, mertuanya. Dipanggil Abdul Muthalib, lalu disampaikan bahwa beberapa hari sebelum kelahiran Rasulullah, kelahiran anaknya itu banyak mengalami mimpi. Hampir setiap malam mengalami mimpi, dan semua mimpinya disampaikan ke Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib menggendong cucunya dan tawaf di Ka'bah. Di tawaf di Ka'bah itu sambil cari inspirasi nama, tidak nemu, tidak langsung nemu hari itu. Ada beberapa kisah yang sirah yang menyampaikan langsung menyebutkan nama. Enggak. Sebagian mengatakan hari itu tawaf 7 kali belum nemu nama.
siapa kira-kira nama buat cucunya. Tidak langsung. Nah, dalam proses tawaf itu kemudian muncul inspirasi nama. Dari mana muncul inspirasi nama itu? Tidak serta-merta muncul, tapi ternyata ada kisah yang mengawali bahwa suatu ketika Abdul Muthalib beserta tamunya, ada 2 temannya itu, ketika berada di Syam, ada dialog. Lalu peramal itu mengatakan bahwa nanti dari Arab Mekah harus dipastikan Arabnya di Arab mana, karena Arab itu bodoh dengan zaman sekarang. Ada orang zaman sekarang yang mengatakan Arab itu bahlul, Arabnya Arab mana. Orang itu memastikan Arabnya sebelah mana. Abdul Muthalib dan keluarganya mengatakan Mekah. Maka dia mengatakan akan lahir Nabi lahir dari Mekah bernama Muhammad. Di mana ditemukan? Di kitabnya. Di kitab sebelumnya sudah ditemukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka pulang, 3 orang ini sudah komitmen. Siapapun yang pertama kali dapat cucu harus diberi nama Muhammad. Karena saking pengennya keturunannya menjadi orang besar, menjadi seorang nabi. Nanti siapapun di antara kita bertiga yang pertama kali dapat cucu dan itu laki-laki, namanya adalah Muhammad. Ternyata yang pertama dapat Abdul Muthalib. Ini versi yang pertama. Yang dapat adalah Abdul Muthalib, maka dia memberi nama cucunya dengan Muhammad. Versi yang kedua, nama Muhammad itu adalah nama pemberian malaikat lewat mimpi ibunya. Jadi sebelum Rasulullah lahir, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, beberapa peristiwa mimpi sudah dialami oleh Aminah. Dan salah satu mimpinya menyebutkan bahwa putramu ini nanti beri nama Muhammad. Itu salah satunya. Dan itu juga disampaikan ke Abdul Muthalib. Salah satu mimpinya adalah diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketiga, dan ini yang paling banyak ditemukan di kisah-kisah sirah. Mimpi Abdul Muthalib yang ditafsirkan oleh peramal bahwa akan lahir pemimpin besar dari keturunan Abdul Muthalib yang menguasai timur dan barat dan akan tunduk semua manusia kepada. Nah, ini yang tadi kami sampaikan mimpinya ketika menemukan pohon besar yang menjulang tinggi, di mana daun dan dahannya sampai ke timur dan barat. Semua tunduk kepadanya. Maka situlah kemudian diberi nama Muhammad. Harapannya apa? Harapannya satu, Nabi Muhammad menjadi manusia yang dipuji di langit dan dipuji di bumi. Dan itu terbukti karena Allah memujinya lewat Al-Quran. Bunyinya apa? Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sudah dipuji. Di bumi pun dipuji oleh manusia. Nah, ini beberapa versi penamaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Quran yang sering dibaca satu nanti bahwa akan lahir pesan Nabi Isa yang disampaikan oleh Nabi Isa bahwa akan lahir nanti setelah saya seorang Nabi yang menggunakan Taurat dan Injil, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kok namanya Muhammad ketika lahir? Tidak ada perbedaan antara Ahmad dan Muhammad, itu beda. Ini Abdul Muthalib. Kisah yang terakhir dari Abdul Muthalib adalah ketika usianya semakin sepuh. Dia akan sudah merasa mau meninggal dan dia khawatir pengasuhan cucunya. Kira-kira siapa yang layak mengasuh cucunya? Dari berapa anaknya Abdul Muthalib? Usia 10 laki-laki. Putrinya 16. Di kitab Tafsir Yasin
Itu disebutkan ada 12 putranya, 8 tidak diketahui, 4 diketahui. 4 diketahui, 8 tidak diketahui. Yang 4 itu adalah Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah dan Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, karena ada beberapa paman, maka dikumpulkan semua paman itu, lalu ditawarkan. Ini yang saya ambil versi dari tafsir Yasin. Ditawarkan, siapa di antara kalian yang mau merawat Muhammad? Siapa yang mau merawat Muhammad sepeninggal saya nanti? Siapa yang mau jadi pengasuh Muhammad itu? Kira-kira siapa yang pertama mengajukan diri? Yang pertama Abu Lahab. Yang pertama Abu Lahab. Saya yang bersedia mengasuh, mendidik, merawat, membesarkan Muhammad seperti yang kau lakukan kepada Muhammad. Masih ingat pertemuan sebelumnya ya, Abu Lahab itu siapa? Paman Rasulullah yang sudah diberi informasi sebagai penghuni neraka dan hidup bersama ayah itu selama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu Abu Lahab masih dengar kabar tiada selama 10 tahun dan tobat. Lalu ada yang nanya, di ayat ini kan juga disebutkan istrinya. Kelakuan istrinya apa sih? Disebutkan juga ya. Apa kelakuan buruk istrinya Abu Lahab? Nama istrinya itu Ibu Jabir, ibu kecantikan, ibu terbaik, tapi tidak ada perbuatan. Apa keburukan istrinya Abu Lahab? Kenapa disebut juga dia Abu Lahab? Jadi Rasulullah itu kalau jalan hafal mana rutenya Muhammad. Rutenya Muhammad kemudian ditaburi benda-benda tajam yang kira-kira bisa melukai Muhammad SAW. Dan beberapa keburukan lain, bahkan pernah mau datang ketika Rasulullah sedang asik duduk bersama Abu Bakar, istrinya Abu Lahab ini datang bawa batu mau dilempar. Tapi ketika mau lempar hilang Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Artinya hilang dari pandangan istrinya Abu Lahab, bukan Muhammad yang hilang, tapi tiba-tiba dihilangkan dari pandangan. Berarti ini lebar. Maka banyak keburukan Abu Lahab bersama istrinya, sehingga diancam kita diancam 1 hari saja sudah perintah 10 tahun. Nah, Abu Lahab menawarkan diri. Ternyata Abdul Muthalib tolak. Enggak, kamu sepertinya enggak layak jadi pengasuh Muhammad. Kenapa? Karena engkau tokoh, pedagang, punya kekuasaan. Kamu nanti kalau sibuk bisnis, wah, lupa sama Muhammad. Ya, kalau sibuk dengan urusan bisnis, lupa dengan. Karena Abu Lahab enggak lolos, paman yang kedua mengajukan diri, namanya Hamzah. Ini yang kemudian dapat hidayah. Insyaallah sampai sekarang jasadnya masih utuh. Jasadnya masih Hamzah menawarkan diri. Lalu ditolak lagi sama Abdul Muthalib. Alasannya apa? Hamzah ini gak punya anak. Kamu kan gak punya anak. Kalau merawat anak, kamu gak punya jiwa kasih sayang. Mendingan kamu jadi pembela Muhammad saja, pembela Muhammad saja. Mendengar ada syarat harus punya anak, paman yang ketiga yang banyak anaknya itu mengajukan diri juga. Namanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Wah, ini punya banyak anak. Anaknya 13 dari 3 istri. 3 istri, bukan 1 istri ya. Ternyata ditolak juga. Kalau kamu terlalu banyak nanti bingung. Nanti kasih sayangnya terpecah-pecah. Enggak. Lalu yang keempat Abu Thalib ini perlu kasih sayang, paling tenang, paling bijak, dan anaknya masih sedikit waktu itu. Tapi berproses kemudian nanti anaknya juga banyak. Anaknya juga. Nah, ada yang saya beri tanda merah Al-Abbas itu, karena Al-Abbas ini anak terakhir dari Abdul Muthalib. Dan dari beberapa sirah itu Al-Abbas selisihnya dengan Muhammad SAW tidak jauh, tidak jauh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Abbas dengan Muhammad itu sepermainan, sering main bareng. Maka di versi
Abbas kok menawarkan diri sebagai pengasuh, kayaknya nggak mungkin. Maka sebagian menolak versi Al-Abbas menawarkan diri sebagai pengasuh karena usianya tidak jauh, paling selisih 4-5 tahun dari Muhammad SAW. Walaupun memang benar bahwa beliau punya banyak anak. Bahkan ibunya Al-Abbas ini wanita pertama yang memberi tulisan di Ka'bah, selambut. Itu ibunya Al-Abbas. Karena Al-Abbasnya hilang, nggak tahu kemana. Kemudian bernazar, kalau nanti Abbas ketemu, saya akan tutupi Ka'bah dengan selambut. Nggak tahu bahasanya apa. Maka yang pertama menutup ibunya Abbas. Nah, ini kisah proses pengalihan dari Abdul Muthalib ke Abu Thalib. Tapi apakah cuma seperti itu? Tidak seperti itu. Ternyata Abdul Muthalib juga ngajak Muhammad SAW musyawarah. Ya Muhammad, nanti kalau saya meninggal, kamu mau dirawat sama pamanmu yang mana? Ditawarkan, masih kecil, usianya masih sekitar 8 tahun, sedikit. Nanti kalau saya meninggal, kamu mau dirawat sama siapa? Ternyata Muhammad SAW milih Abu Thalib. Jadi ngumpul di pamannya 4 ini, kumpul kira-kira. Kemudian Muhammad itu disuruh pilih, silakan pilih 4 paman ini. Kamu mau diasuh sama siapa? Ternyata Rasulullah milih Abu Thalib juga. Jadi yang lainnya tidak terpilih. Nah, dari 4 paman inilah kemudian 2 yang mendapat hidayah, Hamzah dan Abbas. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang menyakiti Abbas, paman saya, sama saja dia menyakiti bapak saya, sama dia menyakiti saya. Saking sayangnya Rasulullah dengan Al-Abbas. Tapi kisah selanjutnya kita akan berbicara bagaimana Rasulullah SAW dibawa pengasuhan sang paman Abu Thalib. Abu Thalib masih ingat anakku berapa? Gak pernah belajar. Yang penting kita tahu bahwa putra putri Abdul Muthalib itu berjumlah 16. 6 putri dan 10 putra, sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kisah panjang Abdul Muthalib. Lalu kemudian beliau meninggal. Nah, ketika meninggal itu proses pengalihannya berbeda ke Abu Thalib. Nah, apa pelajarannya? Yang pertama, orang tua harus mengenal karakter anaknya. Kalau harusnya orang tua mengerti semua ya karakter anaknya. Ya, saya kembali ke sini dulu. Mumpung saya ingat. Syekh Ahmad Mirza dalam tafsir surat Yasin kemarin dikirim di grup takhir Al-Amin sebuah video yang sering kita bahas di masjid ini. Video inspirasi Krisha almarhum. Apa itu? Inspirasi menciptakan lagu. Judul lagunya apa judulnya? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Saya ingat dirinya. Judul lagunya apa? Surga dan neraka ya? Oh, bila saatnya tiba. Bila saatnya tiba. Saya nggak hafal judulnya. Itu inspirasinya dari Quran surah Yasin. Indonesia itu kan malam. Indonesia itu malam. Bukan Islam sejak awal. Inspirasinya dari Quran surah Yasin. Dan itu ditemukan oleh pengarang lagu. Siapa pengarang lagunya? Taufik Ismail. Karena Krisha mungkin sudah sakit-sakitan, sudah namanya mu'alaf itu kan spiritualnya tinggi. Mu'alaf itu rata-rata spiritualnya tinggi. Maka dia ingin menyanyikan lagu bernuansa agama. Dan dia gak bisa ngarang lagu bernuansa agama. Lalu kemudian minta tolong sama Taufik Ismail
Dan Taufik Ismail menjanjikan insya Allah 1 bulan lagunya sudah jadi. Sampai 1 minggu gak berhasil, 2 minggu gak berhasil, minggu ketiga juga tidak ketemu, minggu ketiga juga belum bisa menciptakan. Lalu kemudian malamnya buka Quran dan baca surat Yasin. Lalu ketemu di ayat Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu mulut dikunci, kaki juga gak bisa ngapa-ngapain. Mulut dikunci, yang berbicara adalah tangan dan kaki. Nah, itu inspirasi munculnya lagu dari Quran surah Yasin. Apa hubungannya? Ada yang pernah baca tafsir surah Yasin? Ada? Terus pokoknya Yasin. Pokoknya Yasin. Ada juga di kampung-kampung yang rutin Yasinan. Sekali-kali ini ajakan, sekali-kali dibaca tafsir surah Yasin. Banyak sekali manfaat yang akan kita temukan dari tafsir, termasuk Yasin itu sendiri. Pernah kita sampaikan Yasin itu termasuk nama Muhammad SAW. Banyak tafsirnya. Dan di ayat itu, di hari Allah menutup mulut, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa insya Allah nanti di akhirat mulut kita yang banyak ngomong di dunia ini gak bisa apa-apa. Ya. Mulut kita semuanya terkunci, yang bicara ya semua anggota tubuh kita kecuali mulut. Jadi hati-hati. Semuanya benar-benar harus kita jaga. Dan kita sudah sering menyampaikan, ada CCTV Allah yang luar biasa mengintai kita 24 jam, entah dalam gelap, entah dalam terang. Apa itu? 1 Allah sendiri, 2 malaikat. Di Quran surah At-Tariq, malaikat yang akan menulis semua aktivitas kita. Yang ketiga, anggota tubuh kita semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghindar darinya. Jadi mumpung kita masih hidup, teruslah berbuat sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa semoga dijauhkan dari segala yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi bahas surah Yasin karena ingat, mudah-mudahan itu inspirasi bagi kita. Nah, kita di sini yang pertama tadi jadi orang tua yang kenal karakter anaknya. Kira-kira sekarang orang tua masih kenal nggak anaknya? Orang tua sekarang masih kenal nggak anaknya? Enggak ya? Oh, kenal ya, kenal anaknya. Oh iya, anakku. Karakternya tahu nggak? Insyaallah tahu ya. Ada sekarang anak kita sekarang itu lebih banyak pendiam apa ramai? Ramai ya? Anak HP. Sekarang jadi anak kita dalam HP. Dulu ada anak sapi, karena sapi terus namanya. Sekarang jadi anak HP. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua kenal sama mereka. Hari Senin kemarin kan dibahas Ustaz ada bagaimana posisi birrul walidain. Kita nggak bisa membalas jasa orang tua. Seberapa hebatnya pun kita nggak bisa membalas jasa orang tua. Yang kedua, mengasuh anak kecil harus dengan penuh kasih sayang. Ini tahu semuanya. Ya. Salah satunya adalah punya anak sering-sering dicium. Sering kita sampaikan, punya anak kecil rajin-rajin dicium. Diciumnya di mana, masih ingat? Gak cium sembarangan. Banyak orang tua yang anaknya kecil diciumnya di bibir, sampai besar diciumnya di bibir. Ada artis pakar cium sama orang tuanya cuma di bibir. Ya, para artis terkenal. Ya kan bapak saya sendiri, ya bapak dari kamu sudah punya suami, janda lagi. Hati-hati, jangan sembarangan walaupun anak sendiri nggak boleh sering cium di bibir. Kalau sudah lewat masanya jangan sering cium di bibir walaupun anak sendiri. Ciumlah di keningnya dan di
Mulai di bukunya di atas ini. Yang ketiga, pengasuhan anak kecil haruslah mengerti tentang dunia anak kecil. Benar. Jadi kita bahas bagaimana Rasulullah dengan anak kecil ketika masuk ke Rasul. Dan yang keempat, terlalu banyak anak juga mempengaruhi kasih sayang pada anak yang lain. Sepakat ya? Ya. Katanya banyak anak banyak rezeki. Tapi kok anaknya banyak, rezekinya kok enggak banyak, Ustaz. Kan repot. Itu kalau memandang rezeki dari segi materi. Kalau rezekinya materi ya enggak akan pernah cukup. Saya jadi ingat kisah. Jadi ada seorang ibu itu ngemis di masjid, pelataran masjid. Itu ngemis sudah berapa hari dan selalu diperhatikan sama imam. Imamnya kemudian suatu saat tanya sama ibunya, "Bu, ibu kan sebelumnya gak ngemis, kenapa sekarang jadi pengemis? Apa gara-gara suaminya meninggal?" Karena suaminya meninggal. "Iya Ustaz, sejak suami saya meninggal pemasukan saya tidak ada. Lo kan punya anak, ya anak saya di luar negeri kerja dan anak saya nggak pernah ngirimin saya uang. Terus yang dilakukan anaknya apa bro? Anak saya tiap bulan cuma ngirimin kertas, nggak pernah dikirim uang, tidak, dikirimin surat. Terus suratnya diapakan? Kertasnya diapakan? Kertasnya itu saya lem dan tempel di tembok rumah. Karena saya kesel, masa dikirimi kertas warna-warni Pak? Saya kan butuhnya uang. Artinya semua kertas itu saya tempel di rumah, baca. Lalu kemudian kata imam sholat itu, Ustaznya, boleh nggak saya ke rumah? Mau lihat rumah anaknya? Oh boleh. Dia ajaklah si Ustaz ke rumahnya, dilihat, Ustaznya kaget. Ternyata yang ditempel di dinding banyak itu dolar, bukan rupiah. Karena ibunya nggak ngerti dolar, pikirnya kertas biasa gitu. Tempel data kiriman bulannya, tiap bulan rutin kirim dolar, $1.000 tiap bulan. $1.000 tiap bulan, $1.000 itu berapa juta ya? Dan itu dipajang biasa di temboknya, sambil ngomel-ngomel sana durhaka atau ini ibu. Padahal itu anaknya kirim dolar. Itu sudah anaknya sudah berupaya memberikan kasih sayang sama orang tuanya. Tapi orang tuanya juga ya, terus anak saya tidak sayang lagi. Itu kan perumpamaan bahwa kita itu sebenarnya punya sesuatu, tapi lebih suka mencari yang lain. Apa sesuatu itu? Al-Quran. Kita itu punya Al-Quran yang jauh lebih mahal harganya, tapi lebih senang kita mencari di luar Al-Quran. Al-Quran membahas tentang perekonomian. Kita cari perekonomian cuma luar negeri, ya, belajar ilmu ekonomi luar negeri. Al-Quran membahas tentang kepemimpinan pemerintah. Kita belajar kemana? Luar negeri. Gak pernah kita belajar Al-Quran langsung. Kan gak bisa belajar Al-Quran langsung. Ya kan banyak tafsir, belajar semua. Semuanya ada di Al-Quran. Lalu kemudian muncul yang heboh kemarin saya sampaikan, tokoh apa yang saya kata tokoh apa? Gak perlu lagi umat Islam menghafal Al-Quran. Itu tokoh apa namanya? Ada ya? Orang Islam tidak perlu lagi menghafal Al-Quran. Alasannya gampang, alasannya Al-Quran bisa dibawa kemana-mana di HP. Kalau butuh buka Quran tinggal buka HP. Ini seorang apa ini? Ya kita doakan saja dapat hidayah. Mudah-mudahan di sini semuanya menghafal Quran. Menghafal Quran walaupun hanya satu ayat. Ya, walaupun satu ayat. Ada murid saya Arab, nggak sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak pernah diajarkan ke masjid. Ibunya sibuk bisnis, ayahnya juga bisnis ke Surabaya. Nggak pernah ke masjid juga. Terus tertawa sama temannya, Ustaz gimana mau sholat? Mau Al-Fatihah nggak hafal? Al-Fatihah nggak hafal.
Serius, tak tes. Coba baca Al-Fatihah. Gak apa. Karena gak sekolah selama 2 tahun. Gak sekolah 2 tahun. Dan selama sekolah itu gak diurus sama orang tuanya, kasih tugas ya, sekedar kerjakan, kirim, selesai. Kelas 3 sekarang. Akhirnya saya paksa, pokoknya harus ke masjid. Anak PAUD itu belum bisa ngaji, itu kalau sering ke masjid, sholat 5 waktu, sholat hafal Al-Fatihah. Ya. Terus kalau sudah Al-Fatihah, mau sholat, baca surah lain, baca 1 ayat saja. Apa Ustaz? Nun, udah habis itu ruku. Bisa satu bisa. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, nun, ruku, langsung. Terus rakaat kedua, nun lagi, enggak apa-apa. Rakaat ketiga, nun lagi. Menghafalnya cuma 1 ayat. Jadi sini kan enggak mungkin 1 ayat hafal ini. Soalnya sini mau menghafal Quran semua. Nah ini Bapak Ibu, renungan bagi kita. Insyaallah pertemuan depan kalau masih hidup, masih sehat, kita akan masuk ke paman Rasulullah SAW. Insyaallah pembahasan kakeknya sudah selesai. Kita banyak belajar ilmu dari kakek Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan belajar banyak juga dari pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.